Assalamualaikum teman-teman. Dalam video kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Penghuni di Balik Apartemen. Seperti apa ceritanya? Yuk simak sampai selesai dan jangan di-skip-skip videonya. Namaku Hanif dan saat ini aku tinggal sendiri di sebuah apartemen di pusat bisnis Jakarta. Setelah perceraian beberapa bulan yang lalu, kehidupanku berubah drastis. Tanpa anak yang harus diurus, aku merasa lebih mudah menjalani hari-hariku tanpa perlu berurusan dengan masa lalu. Untuk menjaga kebersihan dan kerapian apartemen, aku mempekerjakan seorang asisten rumah tangga bernama Bu Umi. Dia tinggal di lingkungan padat yang bersebelahan dengan apartemen ini. Bu Umi bekerja paruh waktu. Setiap pagi ketika aku hendak pergi ke kantor, dia datang dan mulai mengurus segala keperluan rumah tangga hingga sore. Aku biasanya pulang selepas maghrib atau lebih malam lagi, dan saat tiba di rumah, apartemen sudah selalu rapi. Bu Umi sangat terpercaya, bahkan aku memberinya kunci cadangan apartemen. Suatu pagi, aku hampir saja terlambat pergi bekerja. Beruntung, Bu Umi mengetuk pintu dan membangunkanku, sehingga aku bisa bersiap dengan cepat. Biasanya, sebelum ke kantor, aku sempatkan sarapan bubur di luar, namun pagi itu aku tidak punya waktu sama sekali. Aku langsung menuju kantor, melewati kemacetan jalan Jakarta yang seolah tak pernah hilang. Hari itu di kantor berlalu dengan cepat. Setelah seharian bekerja, aku memutuskan untuk pulang menjelang maghrib. Seperti biasa, perjalanan yang seharusnya singkat berubah menjadi 40 menit akibat kemacetan. Aku akhirnya sampai di apartemen, parkir mobil di basement, dan masuk ke lift untuk menuju lantai 9. Saat tiba di lorong apartemen, suasana sangat sepi. Hanya suara langkah kakiku yang terdengar bergema. Ketika membuka pintu apartemen, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Setelah masuk dan meminum segelas air di dapur, aku menyadari Bu Umi masih di sana, padahal biasanya dia sudah pulang sebelum maghrib. Aku melihat dia sedang menyetrika di salah satu kamar kosong dengan pintu yang terbuka lebar. Dia membelakangiku, sibuk dengan pekerjaannya. "Bu, gak usah diselesaikan sekarang, besok saja dilanjutkan," kataku. "Enggak mas, saya lebih nyaman menyelesaikan sekarang," jawabnya tanpa menoleh. Aku mengira mungkin ada sesuatu yang mengganggu pikirannya di rumah, jadi aku biarkan saja. "Kalau begitu, saya buatkan teh ya Bu," tawarku. Aku berjalan ke dapur dan mulai membuat teh untuknya. Namun, saat sedang menyiapkan cangkir, ponselku berbunyi. Pesan singkat dari Bu Umi muncul di layar, dan isi pesannya membuat darahku berdesir. "Maaf mas, saya sudah pulang sejak siang tadi. Besok saya datang lagi." Aku terpaku. Jika Bu Umi sudah pulang, lalu siapa yang sedang ada di kamar dan menyetrika bajuku? Dengan tangan gemetar, aku segera menelpon Bu Umi. "Bu, kenapa bilang sudah pulang? Siapa yang ada di sini sekarang?" tanyaku dengan suara panik. "Saya sudah pulang siang tadi, Mas. Ada yang aneh di apartemen itu. Nanti saya ceritakan." Setelah menutup telepon, aku berdiri sejenak, mencerna apa yang baru saja terjadi. Dengan penuh keberanian, aku melangkah kembali menuju kamar di mana sosok itu masih berdiri. Sosok yang menyerupai Bu Umi tampak terus menyetrika pakaian tanpa henti. "Siapa kamu sebenarnya? Bu Umi sudah pulang. Jangan macam-macam di sini," seruku dengan suara tegas. Yang membuatku ngeri, sosok itu tertawa kecil, pelan tapi mengerikan. "Kamu benar-benar tidak tahu aku siapa." Suaranya terdengar tenang namun menyeramkan. Tanpa menoleh, sosok itu terus menyetrika. Namun tiba-tiba, ia perlahan memutar tubuhnya, menampakkan wajah yang rata tanpa fitur apapun. Tidak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya permukaan kulit yang datar. Dengan ketakutan luar biasa, aku langsung lari meninggalkan apartemen. Aku menuju lift dengan napas tersengal-sengal, terus berdoa agar bisa cepat keluar dari gedung. Saat di lift, aku tak henti-hentinya mengucap istighfar. Masih tidak percaya dengan apa yang baru saja kulihat. Sosok tanpa wajah itu benar-benar nyata. Aku tidak berani kembali ke apartemen malam itu. Aku memutuskan untuk menginap di rumah orang tuaku di Bekasi. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor seperti biasa, namun aku meminta Bu Umi tidak datang ke apartemen hari itu. Aku merasa belum siap kembali ke sana. Sore harinya, setelah selesai bekerja, aku mendatangi rumah Bu Umi untuk berbicara. Dia menceritakan bahwa dia juga mengalami kejadian aneh. Menurutnya, saat sedang bekerja di apartemen, dia melihat sosok yang menyerupai diriku. Tapi setelah sosok itu menoleh, wajahnya juga rata. Karena itu, Bu Umi memilih pulang lebih cepat.
Setelah kejadian tersebut, kami mengadakan pengajian kecil di apartemen. Setelah pengajian, suasana di apartemen mulai tenang kembali. Namun kenangan tentang sosok itu masih menghantui pikiranku hingga kini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar kira-kira cerita horor apa lagi yang seru buat kita ceritakan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.